Kembali lagi dengan saya Fida Hayatunisa, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Peradaban. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan kuadrat, dimana di persamaan kuadrat itu kita sudah membahas mengenai 3 cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu faktorisasi, lalu ada kuadrat sempurna, dan ada juga rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC. Nah, kita bisa gunakan untuk materi selanjutnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam matematika yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2 atau derajat tertingginya itu 2. Secara umum, fungsi kuadrat dituliskan dalam bentuk sama ya, seperti yang persamaan kuadrat, bedanya ini adalah bentuk fungsi. Jadi fx sama dengan a x pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana fx itu merupakan fungsi kuadrat, ab-nya merupakan koefisien, dan c-nya adalah konstanta, dan x-nya adalah variabel. A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Itu di materi persamaan kuadrat sudah kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik fungsi kuadrat. Jadi bentuk umumnya di awal kita sudah bahas, yaitu fx sama dengan a x pangkat 2 atau x kuadrat ditambah b x ditambah c, di mana a-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Ini bentuknya bisa seperti ini ya. Bisa x kuadrat ditambah x ditambah 2, bisa juga operasinya itu campuran seperti ini. Seperti contoh yang kedua, ada 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3, juga bisa dalam bentuk seperti ini. B-nya itu 0 nilainya. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, berarti ini b-nya sama dengan 0, karena kan tidak ada koefisien yang memiliki variabel di sini. Hanya ada x pangkat 2 ditambah 6, langsung ditambahkan konstanta. Atau juga bisa juga c-nya sama dengan 0. Jadi masih bisa disebut fungsi kuadrat. Contohnya di sini 4x pangkat 2 dikurangi 7x. Kita masuk ke karakteristik yang kedua, yaitu ada grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kurva grafik fungsi terbuka ke atas apabila a-nya itu lebih dari 0. Jadi bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Itu nanti grafik fungsinya terbuka ke atas atau membentuk huruf U. Lalu kalau misalnya grafik fungsinya itu terbuka ke bawah atau bentuknya seperti N atau V, itu berarti A-nya itu kurang dari 0. Berarti nilainya itu negatif. Nanti A-nya. Yang penting A-nya itu tidak sama dengan 0. Lalu karakteristik yang ketiga adalah titik potong grafik fungsi sumbu X, di mana Y-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal. Nanti ada soal di mana kita harus menentukan sumbu X, titik potong sumbu X. Nah, nanti kurva ini tuh memotong sumbu X atau tidak. Itu caranya dengan cara fx-nya itu sama dengan y sama dengan 0. Di sini ada contohnya, fx sama dengan x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 untuk ditentukan titik potong sumbu x-nya. Nah, berarti kan sesuai perintah yang di atas, di mana fx sama dengan y sama dengan 0, berarti fx-nya itu kita nolkan. Nah, kalau misalnya sudah ada persamaan lalu sama dengan 0, itu kita bisa gunakan cara pemfaktoran seperti yang di awal, yang di materi persamaan kuadrat. Nah, ini x kuadrat plus x dikurangi 6 nya kita faktorkan menjadi x ditambah 3 dikalikan x dikurangi 2. Nanti kita akan menemukan 2x, hasil akar-akar persamaan kuadratnya ada 2x. Hasil pemfaktorannya yaitu yang pertama adalah min 3, bisa juga x-nya sama dengan 2. Berarti kalau ini kita sudah menemukan 2x, berarti nanti titik potongnya itu nanti ada 2, dimana persamaan fungsi x kuadrat ditambah x dikurangi 6 terhadap sumbu x itu nanti titiknya ada di titik negatif 3,0 dan ada di titik 2,0.
Selanjutnya yaitu ada titik potong grafik sumbu dengan sumbu Y. Nah, nanti kurvanya itu apakah memotong sumbu Y atau tidak, kita bisa dengan mencari dengan cara X-nya itu disama dengan 0. Nah, kita samakan saja dengan contoh soal yang di sebelah, di mana ada X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Kita akan membuat grafiknya. Nah, kita cari tahu apakah grafik tersebut memotong sumbu Y atau tidak, itu dengan cara X-nya itu kita sama dengan ke 0, dimana Fx berarti F0 sama dengan, kita masukkan X-nya karena sama dengan 0, berarti 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Nah, kita ketemukan F0 yaitu berarti min 6. Nah, karena di sini Fx sama dengan Y, berarti min 6 itu merupakan Y, nilai titik Y nya, sedangkan X nya itu 0 nya, berarti nanti titik potong terhadap sumbu Y fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 itu adalah 0, min 6. Kita masuk ke karakteristik ketiga, yaitu ada sumbu simetri. Apa sih itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat itu menjadi dua bagian. Nah, ini nanti grafik fungsinya bisa dibagi menjadi dua, garis yang tegak lurus dengan koordinat kartesius. Nah, bagaimana cara menentukan sumbu simetrinya? Yaitu dengan cara X sama dengan XP. Apa itu XP? XP adalah X puncak atau titik puncak dari suatu grafiknya itu. Itu cara mencarinya dengan cara min B per 2 dikali A. Nah, selanjutnya ada nilai maksimum atau minimum. Ketika grafik fungsi terbuka ke bawah terdapat Y tertinggi disebut nilai maksimum. Nah, kalau misalnya terbuka ke bawah, berarti kayak huruf M, berarti itu YP atau Y puncaknya itu nilai maksimumnya, nilai maksimum dari grafik tersebut. Lalu ketika grafiknya terbuka ke bawah, berarti Y terendah atau Y puncaknya itu adalah nilai minimumnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara YP ataupun Y puncak sama dengan min D per 4A. Nah, kita ingat waktu persamaan kuadrat itu ada yang disebut diskriminan. Nah, diskriminan itu ini D. Untuk menentukan titik puncak Y puncak, kita gunakan D, di mana rumus D itu adalah B pangkat 2 dikurangi 4 dikali AC. Nah, ini diskriminan. Kita masuk ke diskriminan, merupakan nilai yang digunakan untuk menentukan banyaknya akar-akar persamaan kuadrat serta posisi grafik terhadap sumbu X. Nah, di sini rumusnya ini ya, tadi B pangkat 2 dikurangi 4 dikali AC. Nah, ketika D lebih dari 0, nanti misalnya ini nilai ini kita operasikan dan hasilnya lebih dari 0, berarti nanti ada dua titik potongnya dengan sumbu X. Ada yang dua titik potong dengan sumbu X. Nah, ini gambarnya nanti seperti ini kalau misalnya D-nya lebih dari 0. Sedangkan kalau D-nya sama dengan 0, YP-nya itu nanti 0, itu berarti maka ada satu titik potong dengan sumbu X. Nanti begini, grafiknya itu menempel sempurna di sumbu X. Lalu kalau misalnya D-nya kurang dari 0, maka tidak ada titik potong, berarti grafiknya itu tidak menyinggung sumbu X-nya. Dua angka imajiner. Selanjutnya kita akan membahas titik puncak ataupun titik balik atau juga disebut titik ekstrim. Terdapat dua kemungkinan grafik kuadrat seperti berikut. Nah, tadi kan ada yang terbuka ke bawah dan terbuka ke atas. Nah, kalau misalnya terbuka ke atas itu seperti di contoh yang pertama ini, seperti ini ya. Dari kiri ke kanan itu pertama turun dulu baru naik.
Berarti ini titik puncaknya itu A di sini. Titik ekstrim terendah hanya ini merupakan titik ekstrim terendah. Lalu ini namanya titik minimum karena dia terendah, terbukanya ke atas, grafiknya menghadap ke bawah. Sedangkan kalau grafiknya menghadap ke atas dan terbuka ke bawah, itu berarti titik puncaknya itu di sini di B, titik ekstrimnya di sini juga di B, di YP ya. Lalu titik maksimumnya itu juga di B sini, namanya maksimum, paling tertinggi. Nah, rumus untuk menentukan koordinat titik puncak ataupun titik balik atau titik ekstrim itu caranya yaitu dengan cara sama ya seperti tadi, untuk menentukan sumbu simetri dan sumbu simetri dan nilai minimum maksimum, ada XP dan YP. Nanti kita akan mendapatkan, kalau misalnya dua-duanya sudah dioperasikan, kita akan mendapatkan titik koordinatnya dengan cara XP, YP. Itu nanti jadi titik puncaknya atau titik balik, atau biasa juga disebut titik ekstrim. Kita masuk ke langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini kita akan membuat grafik fungsi kuadrat, di mana caranya itu yang pertama adalah kita tentukan titik potong dengan sumbu y-nya dulu. Berarti kalau menentukan titik potong sumbu y, kita harus x-nya itu sama dengan 0. Kalau misalnya mau menentukan titik potong sumbu x, berarti y-nya yang sama dengan 0. Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri atau x puncaknya. Kita tentukan dulu berapa. Tadi kan rumusnya min b dibagi 2 dikali a. Lalu kita tentukan juga nilai minimum maksimum atau y puncaknya dengan min d dibagi 4 dikali a, dimana d nya itu b pangkat 2 dikurangi 4 dikali a dikali c. Lalu tentukan koordinat titik puncak, tinggal kita masukkan tadi nilai x puncaknya berapa, y puncaknya berapa, nanti kita ketemu itu titik puncaknya berapa, atau titik balik atau titik ekstrim namanya. Lalu selanjutnya tentukan titik-titik lain untuk diperlukan untuk membuat grafik. Nah, misalnya nanti persamaannya cukup besar ya angkanya, koefisiennya, itu kita bisa membuat titik-titik lain untuk membantu menggambar grafiknya, entah dengan cara menentukan x, misalnya x sama dengan 1, nanti hasil y nya berapa. Nanti kalau misalnya y nya sama dengan lebih dari 0 atau kurang dari 0, nanti kita bisa menentukan x nya berapa. Selanjutnya kita akan mendapatkan titik lain untuk membuat grafiknya. Lalu selanjutnya ya tinggal gambar grafiknya, hubungkan tiap titik dengan garis lengkung hingga membentuk parabola. Garisnya harus melengkung ya. Kalau misalnya fungsi kuadrat itu hasilnya adalah grafiknya itu berbentuk parabola. Masuk ke contoh soal dalam pembuatan grafik fungsi kuadrat. Di sini ada suatu persamaan fungsi kuadrat, yaitu y sama dengan x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 7. Kita jabarkan terlebih dahulu. Di sini ada x pangkat 2. Berarti nilai a-nya itu sama dengan 1 karena tidak dituliskan di depan x-nya, tidak ada angkanya. Berarti a-nya sama dengan 1. Lalu b-nya itu berarti 6 dan c-nya adalah min 7. Nah, di sini yang sering banyak kesalahan para siswa itu operasinya tidak diperhatikan ya. Jadi tetap perhatikan operasi dalam persamaannya. Jadi misalnya di sini b-nya di depan, b-nya koefisien b-nya itu adalah negatif, berarti kita harus tuliskan min 6 gitu. Misalnya x kuadrat min 6x min 7, berarti nilai b-nya adalah min 6 bukan 6. Harus diikutkan ya operasinya. Karena ini kenapa tidak diikutkan, karena di sini positif. Jadi kita cukup tuliskan 6 saja, b-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya untuk memudahkan pengerjaan selanjutnya, kita bisa menentukan d-nya terlebih dahulu. D-nya atau diskriminan dari persamaan tersebut itu kita kan tadi bisa cari dengan cara b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c. B-nya kita pangkat 2 kan, b-nya tadi 6, berarti 6 kuadrat, lalu min 4 dikali a-nya itu 1, lalu dikalikan juga dengan c min 7, berarti 4 dikali 1 dikali min 7. Nah, 6 dipangkatkan 2 itu kan hasilnya 36. Lalu selanjutnya
4 dikali 1 dikali min 7, itu hasilnya 28. Lagi-lagi ingat operasinya ya. Jadi di sini akan menghasilkan 36 ditambah 28. Hasilnya adalah 64. Berarti D-nya itu lebih dari 0. Berarti nanti grafik fungsinya itu akan bergambar seperti ini ya. Karena D-nya lebih dari 0, tadi kan D-nya nilainya 64. Nanti berarti ada 2 titik potong sumbu X. Nah, karena A-nya lebih dari 0 dan D-nya juga dari 0, maka kedudukan grafik tersebut terbuka ke atas, ya kan, tadi yang seperti huruf U, lalu memotong sumbu X. Dan memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya menggambar grafik fungsi. Yang pertama itu kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Jadi kalau misalnya kita mau mencari titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya kita sama dengan kan 0. Tinggal kita masukkan Y ke persamaannya. Tadi persamaannya adalah, aduh ini kan duanya, maaf, ini berarti duanya nggak ada ya, ini saya salah tulis soal, cuma ada X pangkat 2. Nah berarti ini X kuadrat ditambah 6X dikurangi 7. Kita masukkan X sama dengan 0, berarti 0 pangkat 2 ditambah 6 dikali 0 dikurangi 7. 0 pangkat 2 itu kan 0, 6 dikali 0 itu 0, berarti menyisakan min 7. Kita sudah menemukan nih Y nya sama dengan min 7, sedangkan X nya sama dengan 0, berarti titik potong sumbu Y nya itu adalah 0, min 7. Selanjutnya kita tentukan titik potong sumbu X. Kalau menentukan titik potong sumbu X, berarti Y nya yang kita sama dengan 0. Nah seperti ini. Ini lagi duanya ini kenapa ditulis ya. Nah begini ya, X kuadrat ditambah 6X dikurangi 7 sama dengan 0. Kita faktorkan karena sudah sama dengan 0. Untuk mencari nilai X nya berarti kita dengan cara pemfaktoran. Nah di sini hasil pemfaktorannya yaitu X dikurangi 1 dikali X ditambah 7. Berarti nanti nilai X-nya itu bisa sama dengan 1, nilai X-nya juga bisa sama dengan min 7. Nah, kita sudah mendapatkan 2 nilai X, berarti nanti titik potongnya juga ada 2. Karena ini ya, tadi terbuka. Karena ini D-nya sama dengan 0, otomatis titik potong terhadap sumbu X-nya juga ada 2, yaitu di titik 1,0 dan min 7,0. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan persamaan sumbu simetri atau mencari X puncaknya dengan cara X atau X puncak sama dengan min B dibagi 2 dikali A. Tadi kan B nya sama dengan 6, A nya sama dengan 1, tinggal kita masukkan ke rumusnya, jadi min 6 per 2 dikali 1, berarti min 6 dibagi 2, hasilnya adalah min 3. Jadi persamaan sumbu simetrinya itu nanti X sama dengan min 3. Nanti garisnya itu horizontal menghadap ke atas ataupun ke bawah, itu di titik melewati titik X sama dengan min 3. Lalu nilai minimum atau maksimum yaitu Y puncak dengan cara min D dikurangi min D per 4 dikali A. Nah jadi kan D nya diskriminan udah dicari ya, hasilnya itu 64. Ini saya tuliskan lagi nih, saya jabarkan lagi karena tadi di awal sudah. Nah di sini hasilnya adalah min 64 dibagi 4, hasilnya yaitu min 16. Berarti nanti karena ini nya min 16, berarti titiknya ada di bawah atau nilai minimum namanya, bukan nilai maksimum. Kalau titik puncaknya di atas dan grafiknya itu menghadap ke bawah, itu berarti namanya nilai maksimum. Nah, selanjutnya kita tentukan koordinat titik puncak karena tadi sudah
dicari X puncak dan Y puncaknya, tinggal kita masukkan, berarti titik puncaknya yaitu adalah min 3, min 16. Nah, nanti gambar grafik fungsinya seperti ini nih. Ini titik puncaknya ada di min 3, ini gak ada tulisannya ya. Ini sebenarnya ada di tepat di tengah-tengah min 4 dan min 2, berarti ada min 3, min 16. Ini titik puncaknya, ini nilai minimumnya juga di sini. Berarti daerah hasilnya itu ada di dalam sini saja. Sampai sini. Tidak melebihi min 16. Karena tadi kan nilai minimumnya min 16. Nah, memotong sumbu X di 1,0 dan min 7,0, ada 2 ya, karena tadi D nya itu lebih dari 0, diskriminannya lebih dari 0, jadi grafiknya membuka ke atas membentuk huruf U. Lalu sumbu simetrinya itu melewati titik puncak ya, berada di X sama dengan min 3. Nah, seperti ini gambarnya, tinggal kalian gambarkan grafik fungsinya saja. Nah, ini oh ya lupa, di sini ada titik potong sumbu Y. Titik potong sumbunya Y nya ada di min 7, ada di 0, min 7. Nah, di sini ya di antara min 6 dan min 8 ini titik potong sumbu Y. Kurvanya itu memotong sumbu Y di 0, min 7. Nah, jadi kalian bisa menggambarkan grafik fungsinya itu sesuai tahap-tahapan seperti tadi ya. Kalau misalnya ada soal untuk menentukan grafik fungsi kuadrat ataupun menentukan beberapa komponen dalam menentukan grafik fungsi kuadratnya, itu diperhatikan seperti tadi. Nah, nanti di sini nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafiknya. Nanti ada cara menggambar grafik di website namanya GeoGebra. Nanti kita bisa menggambar grafik secara otomatis ya di website. Kalian juga bisa menggambarnya secara manual di buku streaming ya namanya. Sedangkan nanti kita juga belajar membuat grafik di GeoGebra namanya website untuk menggambar grafik. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sampai sekian. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.